Untuk tipe data dasar juga dibagi lagi menjadi 5. Ada tipe data logika, bilangan bulat, bilangan real, tipe karakter, tipe ring. Kemudian untuk bentukan itu dibagi menjadi 2. Tipe yang diberi tipe baru dan tipe yang terstruktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Desain Algoritma. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tipe data dan operator ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang notasi algoritma dan bahasa C++. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama tentang tipe data, apa saja dan contohnya seperti apa. Kemudian kita akan membicarakan tentang ya. Baik, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tipe data. Sebelum kita membahas tentang tipe data, bahwa kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan variabel. Masukkan nilai X. Nah, berarti X di sini itu adalah variabel. Nah, X adalah integer. Nah, berarti bilangan X tipe datanya adalah integer. Oke, sekali lagi nih. Masukkan nilai X. Berarti di sini X adalah variabel. X adalah integer. Artinya X tipe datanya adalah bilangan bulat. Paham ya sampai sini? Jadi ini adalah contoh penggunaan variabel dalam notasi algoritma. Nah, di sini tertulis A, B, C adalah integer. Algoritmanya 3 adalah nilai dari A, 5 adalah nilai dari B, dan C itu adalah A ditambah B. Ruas kiri A, B, C itu adalah variabel. Jadi ini adalah variabel. Sedangkan ruas kanan ini itu adalah nilai yang akan dimasukkan ke variabel ya. Jadi paham ya, di sini A, B, C itu adalah variabel. Sementara integer ini adalah tipe data dari variabel itu. Syarat-syarat penamaan variabel antara lain ada 3. Yang pertama, tidak boleh diawali dengan angka. Contoh, nah ini salah. 3 example nggak boleh. Solusinya, angka 3-nya itu harus di akhir. Example 3 tanpa spasi ya, atau 3 example dengan huruf. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi. Total harga ini salah. Nah, solusinya itu menggunakan underscore atau tanpa spasi. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh menggunakan simbol kecuali underscore ya. Ini boleh, underscore itu boleh. Oke, jadi itu untuk syarat-syarat penamaan variabel. Apa itu tipe data? Tipe data adalah suatu petunjuk bagi komputer untuk mengenali jenis nilai yang terkandung di dalam suatu variabel. Pemberian tipe data ini dilakukan di saat pendeklarasian variabel. Ingat kan, deklarasi itu ada di mana? Itu setelah pemberian judul. Jadi setelah judulnya apa, programnya apa, deklarasikan, jelaskan ada apa saja. Nah, di situ tipe data ada di deklarasi. Contoh ini. Nih, ini ya. A itu integer, B itu integer, C itu integer. Nah, tipe data ini terbagi menjadi 2 jenis. Tipe data dasar dan tipe data bentukan. Untuk tipe data dasar juga dibagi lagi menjadi 5. Ada tipe data logika, bilangan bulat, bilangan real, tipe karakter, tipe ring. Kemudian untuk bentukan itu dibagi menjadi 2. Tipe yang diberi tipe baru dan tipe yang terstruktur. Tipe dasar yang pertama yaitu logika atau
logis. Nah, di sini dikenal dengan istilah Boolean ya. Jadi Boolean ini adalah nama tipe data logika. Boolean ini diambil dari nama seorang matematikawan Inggris, George Boole ya. Tipe logika hanya mengenal dua nilai, yaitu benar dan salah atau false atau true ya. Jadi di sini ada bilangan X dan Y. Ya, contohnya seperti ini. Not X ya, bukan X. Artinya kan bukan true ya. Tadinya kan X ini true. Tapi kalau not X itu menjadi false ya. Jadi ini kebalikannya dari X. Kemudian X dan Y ya. Nah, ini X dan Y. Nah, ini syaratnya dua-duanya harus true, maka dia true. Kalau misalkan salah satu false, maka dia false, atau dua-duanya false, maka dia false ya. Nah, di sini X dan Y true and true, maka dia hasilnya adalah true ya. Kemudian kalau true and false, maka dia hasilnya adalah false. Oke, paham ya? Nah, ini contoh daripada tipe dasar logika. Penulisannya seperti ini. var X adalah Boolean, artinya dia logis ya. Dia tipe datanya Boolean. Nah, pada contohnya, pada algoritma atau program misal X bernilai true dan Y bernilai false, maka X hasilnya adalah false ya kan. Kenapa? Karena tadi kalau menggunakan N ini harus dua-duanya true. Kalau salah satu atau dua-duanya false, maka dia hasilnya adalah false. Kemudian untuk X or Y, nah kalau ini jika salah satunya true, maka dia true ya. Kalau untuk OR, kalau dua-duanya false, maka dia false ya. Ini untuk OR. Jadi OR ini kebalikan daripada N. Jadi kalau N itu dua-duanya harus true, baru dia true. Kalau salah satu atau dua-duanya false, dia false. Tapi kalau OR ini kebalikan daripada N. Kalau salah satu true, dia true. Tapi kalau dua-duanya false, maka dia false. Ini adalah X or Y ya. Nah, ini contohnya seperti ini. OR Y ya, menggunakan tipe OR. Yang kedua yaitu bilangan bulat. Nama tipe dari bilangan bulat adalah integer. Ya, jadi kalau ada penulisan integer itu berarti bilangan bulat. Secara teori, bilangan bulat ini memiliki nilai yang tidak terbatas, dari minus tak hingga ke plus tak hingga. Tipenya bisa bit, shorting, word, integer, long, int. Nah, ini rentang nilainya. Contoh penulisannya seperti ini. X.2 integer. Pada algoritma atau program, nilai X diisi dengan bilangan integer sesuai dengan rentang bilangan yang telah ditentukan. Nah, itu untuk integer. Yang ketiga, tipe dasar bilangan real. Nama tipe dari bilangan real itu adalah real ya, ditulisnya itu nih. Bilangan real digunakan untuk operasi bilangan yang tidak bulat atau pecahan desimal. Penulisannya seperti ini contohnya. Dan tipenya ada 4. Real, single, double, extend. Rentangnya ini. Pada algoritma atau program, nilai X diisi dengan bilangan real sesuai dengan rentang bilangan yang telah ditentukan. Jadi ini rentangnya. Kalau contohnya real berarti dia antara ini ya. Yang keempat itu adalah tipe dasar karakter. Nah, biasanya ditulis dengan char ya. Jadi kalau ada char itu adalah tipe dasar karakter. Nah, nama tipe untuk karakter adalah char. Karakter adalah semua huruf dalam alfabet A, baik yang huruf kecil ataupun yang besar, angka desimal, operator aritmatika, tanda baca, dan karakter lainnya. Kemudian yang kelima adalah tipe string. String adalah
rangkaian dari beberapa karakter yang membentuk suatu kata atau frase. Panjang dari string adalah tertentu, tergantung dari kebutuhan. Nah, penulisannya seperti ini. X.2 string titik koma. Pada algoritma atau program, nilai X dapat diisi dengan string berupa kata atau kalimat sebagai berikut. Contoh nih, algoritma dalam tanda petik ya penulisannya. Nah, ini untuk string. Oke, untuk tipe bentukan yang pertama ya, untuk yang berubah menjadi tipe baru, yaitu nama baru yang diberikan kepada suatu tipe dasar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembacaan program dan pemahaman. Contohnya seperti ini. Awalnya tipe bilangan bulat integer. Nah, kemudian var x.2 bilangan bulat. Pada algoritma atau program, variabel x akan mengacu pada tipe bilangan integer. Jadi ini adalah perubahan bentuk ya menjadi tipe baru. Kemudian yang kedua, tipe bentukan terstruktur. Tipe struktur adalah tipe yang berbentuk rekaman atau record. Rekaman disusun oleh satu atau lebih file. Tiap-tiap file menyimpan data dari tipe dasar tertentu. Ini contohnya seperti ini. Tipe nilai mahasiswa record, npm integer, nama string, kode mk string, nilai char. Variabelnya itu data nilai mahasiswa ya. Jadi ini cara mengakses setiap file pada record nilai mahasiswa adalah data npm, data nama, data kode mk, data nilai. Selanjutnya kita akan bahas tentang operator. Pada tipe data bilangan bulat, real, char, dan string dilakukan operasi aritmetika dan operasi logika dengan menggunakan operator-operator tertentu. Nah, untuk operator sendiri itu dikenal ada dua, yaitu operator aritmetika dan operator logika. Yang pertama adalah aritmetik. Ini simbol-simbol yang digunakan dalam aritmetika. Kalau tanda plus ini artinya penambahan, kalau minus pengurangan, kalau perkalian itu dengan tanda bintang, lalu pembagian dengan tanda slash ya, dan seterusnya. Dan 10 plus 15 itu berarti penambahan, hasilnya itu adalah 25 ya. Kalau menggunakan simbol bintang berarti ini perkalian, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau pangkat, nah ini ya. Tetapi kalau misalkan ada penulisan seperti ini kan tadinya apa? Kalau tanda dalam tanda kutip itu adalah string atau teks, maka dia tidak akan dijumlahkan, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu operator relasional atau logika ya. Ini simbol-simbolnya seperti ini, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya, sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ini contohnya. 4 kurang dari 7. Betul nggak 4 kurang dari 7? Betul kan? Berarti hasilnya adalah true. 9 lebih dari 15. Nah, ini adalah false. Dan seterusnya ya. Nah, ini contoh dari operator relasional atau logika. Kemudian ada satu lagi nih, operator penurunan dan penaikan. Disimbolkan dengan tanda seperti ini, plus untuk operator penaikan dan minus 2 kali itu untuk operator penurunan. Dah, contoh dalam C++ nya seperti ini ya. Ini adalah untuk pengulangan ya. Jadi variabelnya itu adalah i itu integer, pengulangannya kurang dari 10. Maka ditulisnya seperti ini, i plus, artinya penambahannya 1 ya. Tiap 1 ini diulang sampai 10. Baik, itulah pembahasan tentang tipe data dan operator. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan ketemu di materi input dan output. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.